Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akilah Nurfidia, NIM 2018-0510-286. Di video ini saya akan menjelaskan tentang relevansi teknologi resolusi konflik Rasulullah SAW dengan peristiwa penembakan di Christchurch, Selandia Baru. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah resolusi konflik dunia Islam kelas A. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang letak wilayah. Udah tahu belum sih Christchurch itu di mana? Christchurch itu merupakan salah satu wilayah di Selandia Baru. Selandia Baru merupakan sebuah negara pulau di barat daya Samudra Pasifik dengan ibu kota Wellington. Dalam bahasa Maori, Selandia Baru biasa disebut Aotearoa, yang artinya tanah berawan putih. Mengapa disebut demikian? Karena di Selandia Baru kita dapat melihat pemandangan dan juga dapat melihat kumpulan awan-awan putih yang panjang. Oleh sebab itu, Selandia Baru disebut sebagai Aotearoa atau tanah berawan putih. Dalam bahasa Inggris, Selandia Baru disebut dengan sebutan New Zealand. Selandia Baru terdiri dari dua daratan utama, yaitu North Island dan South Island, serta lebih dari 700 pulau-pulau kecil. Luas total wilayah Selandia Baru adalah 268.021 km persegi, dengan topografi yang bervariasi. Lokasi Selandia Baru sekitar 2.000 km di timur Australia melintasi Laut Tasman dan 1.000 km di selatan Pulau Kaledonia Baru, Fiji, dan Tonga. Pegunungan Alpen Selatan termasuk ke dalam wilayah Selandia Baru, yang merupakan puncak gunung yang tajam, yang sangat dipengaruhi oleh tonjolan tektonik tanah dan letusan gunung berapi dari tumbukan lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia di bawah permukaan bumi. Antara tahun 1280 dan 1350, bangsa Polinesia mulai mendiami Selandia Baru. Kemudian mereka membentuk sebuah kebudayaan Maori yang khas dan menjadi penduduk asli dari Selandia Baru. Kapten James Cook dari Inggris menemukan Selandia Baru dan Australia. Oleh karena itu, di dua wilayah ini banyak diisi oleh orang-orang Inggris. Selandia Baru berisikan petani yang ingin mengembangkan pertanian mereka di lahan yang lebih luas dan kosong. Mereka dijanjikan lahan yang luas oleh para pendatang, yaitu kulit putih. Orang-orang Inggris, Skotlandia, dan Irlandia adalah orang-orang yang membawa ilmu pertanian dan peternakan ke negeri baru tersebut. Oleh karena itu, Selandia Baru dijadikan replika dari tanah air mereka. Pada tahun 1840, terjadi penandatanganan traktat di sebuah wilayah yang bernama Waitangi antara kepala suku Maori dan perwakilan dari Inggris. Traktat tersebut sekarang kita kenal dengan nama istilah Perjanjian Waitangi. Isi utama dari Perjanjian Waitangi meliputi 3 hal, yaitu 1. Orang Maori menyerahkan kedaulatan tanah, air, dan hutan mereka kepada bangsa pendatang, yaitu kulit putih, untuk dikelola oleh mereka. 2. Orang Maori meminta agar kultur dari masyarakat Maori dijadikan kultur bangsa Selandia Baru. 3. Orang Maori meminta agar supaya akses dari orang Maori disamakan dengan orang-orang pendatang. Perjanjian Waitangi itulah yang menjadi undang-undang dasar atau konstitusi negara dari Selandia Baru. Selandia Baru menjadi koloni kerajaan Inggris pada tahun 1841 dan menjadi sebuah dominion pada tahun 1907. Kemudian pada tahun 1947, Selandia Baru mendapatkan kemerdekaan hukum penuh dengan Raja Inggris tetap menjadi kepala negara. Oleh sebab itu, negara Selandia Baru merupakan negara monarki konstitusional. Negaranya adalah multikultural dengan 5 etnis utama, yaitu keturunan Eropa, Maori, Tionghoa, Samoan, dan Indian.
Agama di Selandia Baru juga beragam. Kekristenan sebagai agama utama dan terdapat Hindu, Buddha, Islam, serta Ringatu dan Ratana. Kemudian kita masuk kepada Christchurch. Christchurch sendiri didirikan oleh Asosiasi Canterbury di tahun 1848 oleh John Robert Godley. Ia berencana untuk membangun model pemukiman Church of England. Kemudian para imigran asli tiba dengan 5 kapal pada tahun 1850 hingga 1951 di wilayah tersebut. Pemukiman mereka yang dikenal sebagai Canterbury diubah namanya menjadi Christchurch. Christchurch sendiri memproklamasikan sebagai kota pada tahun 1862 dan menjadi borough pada tahun 1868. Christchurch diperluas pada tahun 1903 dan sekarang menjadi kota terpadat di South Island dan kota terbesar kedua setelah Auckland di Selandia Baru. Christchurch merupakan kota eksplorasi, memiliki suasana perhotelan yang ramai, proyek inovatif, dan ruang hijau yang mapan. Pusat kota Christchurch dipenuhi dengan arsitektur mutakhir dan juga beberapa bangunan tertua di Selandia Baru. Christchurch juga dipenuhi oleh pemandangan alam yang sangat indah seperti Sungai Avon, Alpen Selatan, Semenanjung Banks, dan dataran Canterbury. Setelah itu, kita akan masuk pada kronologis penembakan yang terjadi di Christchurch. Penembakan tersebut terjadi pada 15 Maret 2019 di Masjid Al-Nur dan Masjid Linwood. Tepatnya pada pukul 13.40, yaitu pada saat pelaksanaan sholat Jumat waktu setempat. Sedikitnya ada 49 korban dari penembakan tersebut. Pelaku merupakan seorang lelaki warga negara Australia bernama Brenton Tarrant. Ia melakukan aksinya dengan menggunakan mobil dari Masjid Al-Nur menuju Masjid Linwood. Total waktu yang ia gunakan untuk melakukan penembakan tersebut adalah 36 menit. Kemudian atas peristiwa tersebut, Brenton dijatuhi dakwaan pembunuhan. Relevansi teknologi resolusi konflik Rasulullah dengan peristiwa penembakan di Christchurch adalah tentang cara yang digunakan oleh masyarakat Selandia Baru dan cara yang digunakan oleh Rasulullah. Teknologi resolusi konflik Rasulullah merupakan cara yang digunakan Rasulullah untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik. Di peristiwa penembakan Christchurch, respon dari masyarakat, komunitas, geng-geng motor, dan Perdana Menteri sangatlah menuai pujian karena dinilai sangat bagus dalam menyelesaikan masalah. Solidaritas yang sangat tinggi di antara mereka juga dapat dijadikan contoh untuk negara-negara lain. Pertama, dari respon komunitas, yaitu solidaritas yang digalang oleh warga lintas agama dengan memberikan makanan halal kepada komunitas Muslim, bantuan merawat jenazah, hingga bersedia untuk menemani penduduk Muslim yang akan keluar rumah. Komunitas Sikh Christchurch juga menawarkan bantuan berupa membersihkan korban penembakan hingga menggali makam. Respon yang sangat baik juga diberikan oleh geng-geng motor di Selandia Baru seperti Mongrel Rob, Black Power, King Cobras, dan bahkan Hells Angels. Mereka mengatakan bahwa mereka berjanji untuk menjaga setiap masjid selama pelaksanaan sholat Jumat agar saudara-saudari Muslim mereka akan tetap merasa nyaman dan aman. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern juga melakukan beberapa tindakan. Di antaranya adalah tidak menyebut nama pelaku penembakan
baginya lebih baik menyebut nama-nama korban daripada nama pelaku. Jacinda Ardern juga memulai pidatonya dengan kalimat Assalamualaikum, dan dirinya juga tampil mengenakan hijab. Menyiarkan adzan secara nasional di televisi dan radio sebagai bentuk solidaritas serta melakukan hening selama 2 menit untuk mengenang para korban. Teknologi resolusi konflik Rasulullah ini masih sangat relevan hingga saat ini. Salah satunya yaitu mengenai gagasan peaceful coexistence atau hidup berdampingan secara damai. Peristiwa ini cara ini Rasulullah gunakan saat Rasulullah sudah tinggal di Madinah. Di sana terdapat banyak kabilah. Interaksi antara masyarakat Nasrani, Muslim, dan Yahudi menjadi suatu hubungan yang sangat konfliktual. Oleh karena itu, Rasulullah mempunyai gagasan peaceful coexistence ini, yaitu berdampingan dengan damai. Terdapat stereotyping yang diajarkan di agama mereka masing-masing. Yahudi dan Nasrani menganggap Islam sebagai musuh mereka. Karena hal itu, Rasulullah mengajukan cara berupa gagasan konstitusionalisme, yaitu pendidikan legal politik hukum. Upayanya yaitu dengan cara membuat aturan main bersama. Nah, seperti peristiwa Rasulullah ini, peristiwa di Christchurch memiliki penyelesaian yang sama berupa hidup berdampingan dengan damai antar komunitas dan masyarakat lainnya di Selandia Baru. Oleh sebab itu, relevansi teknologi resolusi konflik Rasulullah masuk dengan peristiwa penembakan di Christchurch. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Berikut saya sertakan sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembahasan materi di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.